Pada tugas video kali ini, saya akan membedah secara tuntas sebuah kode program berbasis bahasa C yang dirancang untuk menyelesaikan masalah pencarian rute terpendek antar kota. Oke, yang pertama itu kita mengetik include studio.h dulu. Untuk menangani fungsi input-output seperti scan atau print. Selanjutnya itu stdlib.h. Nah, fungsinya itu untuk utilitas standar. Nah, yang terakhir itu stdbol.h agar kita bisa menggunakan tipe data boolean yaitu true dan false. Selanjutnya itu kita mengetik define max kota 105. Angka ini tuh disiapkan sebagai batas aman alokasi memori matriks dan array agar program terhindar dari error out of bound saat membaca indeks data kota. Nah, selanjutnya kita membangun struktur data antrean atau queue sendiri menggunakan teknik struct. Di dalamnya terdapat array data untuk menampung nomor-nomor kota. Nah, variabel depan itu sebagai petunjuk elemen yang disiapkan yang siap dikeluarkan, dan variabel belakang sebagai penunjuk posisi masuknya elemen baru. Nah, selanjutnya itu kita mengetik void enqueue. Jadi ini tuh fungsi enqueue. Fungsinya untuk memasukkan sebuah kota baru atau nilai ke ujung belakang antrean lalu menaikkan indeks penunjuk belakang sebagai suatu posisi sebesar 1. Nah, selanjutnya itu in the queue. Nah, ini tuh sebagai kebalikannya. Fungsi the queue kita gunakan untuk mengambil atau mengeluarkan elemen kota yang berada di barisan paling depan. Kemudian kita menggesernya ke indeks depan maju 1 posisi. Nah, fungsi ini tuh mengembalikan nomor kota yang dikeluarkan tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi isEmpty. Kita mengetik dulu bol isEmpty queue dan return queue depan sama dengan queue belakang. Nah, ini tuh berbasis boolean. Jadi itu bertugas untuk memeriksa kondisi antrean. Nah, jika indeks depannya nilainya sama dengan belakang, berarti antriannya itu kosong dan fungsi mengambil nilai true. Setelah itu kita masuk ke in main. Nah, fungsi in main itu ini tuh untuk mendeklarasikan variabel n untuk jumlah total kota dan e untuk jumlah ruas jalan yang menghubungkannya. Jadi kita langsung membaca input tersebut melalui perintah scan. Nah, setelah itu kita mengetik n dan e
dan return null. Nah, di sini kita ketik in adj max kota untuk mempresentasikan graf atau jaringan kota. Kita menggunakan matriks ketetanggaan atau adjective matrix 2 dimensi bernama adj. Jadi seluruh elemennya itu diinisialisasi dengan angka 0 yang berarti awalnya tidak ada kota yang saling terhubung. Nah, setelah itu kita melalui perulangan sebanyak E kali, maka program pembacaan pasangan kota U dan V yang memiliki jalan penghubung. Jadi kita isi dengan adj U dan V sama dengan 1. Nah, di sini kita isi adj U V sama dengan 1 dan adj V U sama dengan 1. Jadi kita mengisi kedua sisi secara simetris karena jalan ini tuh bersifat dua arah atau graf tidak berarah. Nah, setelah itu kita masuk ke in kota A, kota B. Jadi program itu membaca kota A sebagai titik awal keberangkatan si Pak Dengklek ini dan kota B sebagai kota tujuan akhir dari Pak Dengklek. Nah, setelah ini kita masuk ke in jarak max kota. Kita deklarasikan array jarak berukuran max kota melalui perulangan setiap kota di luar diatur memiliki jarak awal min 1. Nah, angka min 1 ini tuh menjadi penanda krusial, penanda yang penting bahwa kota tersebut berstatus belum pernah dikunjungi oleh algoritma BVS. Nah, selanjutnya Q key. Q depan sama dengan 0 dan Q belakang sama dengan 0. Jadi kita di sini mendeklarasikannya lagi yang objek antrean baru bernama Q dan menyetel kode penunjuk indeksnya dimulai dari angka 0. Setelah itu NQ dan key kota A. Jadi kita di sini pencariannya itu kita mulai dari sini. Kita masuk ke kota A ke dalam antrean menggunakan fungsi NQ. Jarak dari kota A ke dirinya sendiri tentu saja diatur bernilai 0. Nah, setelah itu while. Nah, program memasuki perulangan while yang akan terus berjalan selama antrian tidak kosong. Jadi setiap awal iterasi, kita mengambil kota yang berada di barisan terdepan antrian menggunakan dq dan menyimpan di variabel sekarang untuk dieksplorasi.
Nah, setelah itu kita masuk ke if sekarang kota B. Ini tuh adalah kondisi terminasi atau pencarian target. Jika kota yang sedang kita periksa saat ini ternyata adalah kota B atau kota tujuan, kita langsung menghentikan perulangan menggunakan perintah break. Jadi sifat BVS yang melebar lapis demi lapis menjamin rute yang pertama kali mencapai kota B pasti memiliki jalur terpendek. Setelah itu kita masuk ke for. Jika belum sampai tujuan, program akan melakukan perulangan dari kota 1 sampai N untuk memeriksa semua kemungkinan tetangga. Jadi kondisi selanjutnya itu kita masuk ke kondisi if. Jadi dia akan memeriksa dua hal. Yang pertama, apakah ada jalan langsung dari kota saat ini ke kota tetangga. Jadi ada di sekarang tetangga sama dengan 1. Yang kedua, apakah kota tetangga tersebut belum pernah dikunjungi. Jadi jarak tetangga sama dengan -1. Jadi keduanya terpenuhi, jarak kota tetangga tersebut diperbarui menjadi jarak kota saat ini ditambah 1 ruas jalan. Lalu kota tetangga tersebut dimasukkan ke dalam antrean agar nanti dieksplorasi lebih lanjut. Nah, setelah itu kita masuk ke print persen D per N, jarak kota B, return 0. Jadi itu langkah terakhir. Setelah keluar dari perulangan BVS, jadi program akan mencetak nilai akhir dari jarak kota B yang memuat jumlah ruas jalan tersedikit yang harus dilalui. Jadi setelah itu program ditutup dengan return 0. Jadi ini tuh tanda selesai, tanda eksekusi selesai dengan sukses, lalu ditutup dengan tanda tutup kurung. Jadi kita sekarang masuk ke bagian terminal untuk mengeceknya. Kita panggil dulu nama filenya. Setelah itu kita masukkan inputnya. Kita masukkan 5 dan 4 yang artinya 5 kota dan 4 ruas jalan. Satu, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 5. Nah, ini tuh adalah peta jalan 2 arah yang menghubungkan kota-kota tersebut. Sedangkan 4 dan 5 ini instruksinya. Kita ingin mencari rute tersedikit dari kota 4 ke kota 5. Nah, karena kota 5 sudah tercapai, perulangan langsung dihentikan break untuk efisiensi. Jadi rute tersedikit yang harus dilalui adalah melewati tepat 4 ruas jalan, yaitu dengan jalur 4, 3, 2, 1, 5. Jadi algoritma BVS terbukti akurat dan cepat dalam mencari rute terpendek.